Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah aku senang banget pagi hari ini ditemenin sama anak aku yang Masya Allah soleh, keren, ganteng. Meskipun lebih ganteng dedinya. Widih, luar biasa. Iya dong. Alhamdulillah, abang juga senang hari ini nemenin Dedi syuting lagi. Seneng ya? Senang, tapi Dedi lah viral dunia akhirat, tapi tetap viralan abang lah. Ya Allah, abang juga seneng ya? Hari ini abang juga senang banget ada Habib Usman, Ustadz Syam, Ustadz Bani. Masya Allah. Pagi hari ini kita akan belajar banyak abang. Temanya bagus banget. Temanya adalah anak susah sholat. Ini dia caranya. Wah temanya bagus banget. Pasti pas denger temanya langsung semangat sholat. Semangat sholatnya satu Indonesia. Masya Allah. Apalagi kalau caranya bener kan. Kita akan belajar banyak pagi ini. Jamaah yang ada di rumah. Siap-siap ya caranya bagaimana biar sholatnya baik dan benar. Langsung aja. Pertanyaan pertama. Dedi mau nanya nih sama Ustadz Bani. Ustadz Bani, ya aku penasaran banget ya. Aku sedikit banyak udah ngajarin fast gitu kan. Cuma kayaknya masih banyak nih yang belum benar yang aku lakukan gitu ya. Nah pertama aku mau nanya nih. Sebenarnya dalam Islam usia yang cocok untuk seorang anak itu belajar sholat itu umur berapa sih? Dan harus dilakuin itu apa ya? Ngajarin bacaan sholatnya dulu, apa gerakan sholatnya dulu Ustadz Bani? Kalau Mas Sony ngajarin pas ini apa nih? Bacaannya dulu apa gerakannya dulu? Kalau aku gerakannya dulu. Gerakannya Jadi ya? kan dia ngikutin dulu gitu gerakannya. Nanti baru abis itu gue ajarin dikit-dikit bacaannya dan alhamdulillah udah bisa sekarang. Masya Allah. Ini penting banget nih. Mohon izin Habib, Ustadz Syam, Mohon Mas Sony penjelasannya dan guru-guru Ustadz. kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Abu Daud dalam sahihnya atau dalam sunannya mengatakan atau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Ternyata Mas Sony, usia ideal mendidik anak kita untuk sholat di usia 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oke. Pas berapa usianya sekarang nih? Abang berapa? 9. 9 tahun. Nah, udah lewat, Masya Allah. Tapi bukan berarti nunggu 7 tahun baru diajarin sholat. Dari sebelum 7 tahun, 4, 5, 6, itu sudah kita perkenalkan sholat. Belum diajarin, baru perkenalkan sholat. Perlihatkan bagaimana tata cara kita sholat. Lalu kita perlihatkan setiap waktu sholat, nah kita sholat di hadapan anak-anak ini. Sehingga anak ini sebelum usia 7 tahun, dia sudah punya pengalaman-pengalaman. Gitu. Dan betul sekali, ketika dia masuk usia 7 tahun, disitulah fase kita mendidik dan mengajarkan dengan penuh keseriusan. Tapi betul tadi nih Mas Sony, kita ajarkan kepada anak kita itu gerakannya dulu sebelum bacaannya. Karena kalau gerakan dia kan ngeliat tuh, jadi lebih mudah dia untuk merekam dan menghafalnya. Coba, lu diajarin gerakan takbiratul ihram belum nih? Udah. Coba boleh praktek. Abang gimana coba? Bang, gimana? Allahu Akbar. Wih, Masya Allah. Jadi sebenarnya ya takbiratul ihram itu ada beberapa cara. Nah ini penting nih. Jadi nanti orang tua itu, Bapak Ibu yang hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mestinya nih kita kenalkan anak-anak kita tentang gerakan sholat itu tidak hanya satu versi. Karena ada beberapa gerakan dalam sholat ini. Apakah penting orang tua untuk belajar sholat? Jangan anaknya disuruh sholat, anaknya suruh belajar sholat. Aku mau nanya. Apa nanyanya? Mau nanya, Ustadz Bani kan biasanya abang lihat tuh orang takbiratul ihram itu macam-macam. Ada yang sampai gini lah, kadang-kadang ada yang gini lah. Coba berdiri dong. Coba berdiri, coba lihat, udah kelihatan, dong. udah kelihatan. Gimana? Kadang-kadang ada yang gini. Terus? Ada yang gini. Sampai ada yang ngusir-ngusir kayak ngusir. Itu mau sholat atau mau berenang itu? Sampai ada yang biasanya kayak gini tuh. Sampai kayak gini. Yang benar yang mana Ustadz Bani? Masya Allah. Mohon penjelasannya silahkan. Luar biasa benar ya. Jadi kita ini orang tua betul harus banyak belajar supaya anak kita ini nggak kebingungan kan. Nah, dan kita orang tua harus mengarahkan nih ada beberapa gerakan begini. Sehingga anak ini tumbuh besar tidak langsung
mengklaim bahwa dia yang paling benar. Begitu dia keluar, kok ada yang beda diajarin sama abi, kok ada yang beda diajarin ayah, langsung bilang ini salah, ini salah. Kenapa? Ayah nggak pernah ngajarin begini. Nah itu penting jamaah. Jadi misalnya tentang takbiratul ihram. Ada beberapa riwayat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya itu adalah hazwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Itu pertama. Cara kedua dalam riwayat Imam Muslim, itu adalah yuhadzi bihima udhunaihi, yaitu sejajar dengan telinga. Aku ikut ya biar aku bisa benar juga gerakannya. Jadi yang pertama seperti ini. Juga, Fas. Sejajar dengan pundak. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan, itu yarfa'u yadaihi maddan. Telapak tangannya itu dibuka. Jadi bukan ngepel. Dan kemudian telapak ini menghadapnya kiblat seperti ini. Bukan Allah. Kayak ilmu kanuragan jadinya. Ini kayak dia lagi ngangkat olahraga gitu. Jangan diceritain di sini. Jadi dua seperti ini dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Gitu. Oke, coba Bang Pas praktek. Coba abang. Yang pertama sejajar. Allahu Akbar. Oke, yang pertama sejajar dengan telinga, riwayat Imam Muslim. Yang kedua sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Turunan sedikit. Sejajar dengan sedikit, bahu. Coba. bahu. Nah, segini. Turun dikit. Allahu Akbar. Gitu, Bang. Masya Allah. Jadi kita ajarkan, mudah-mudahan anak-anak kita setelah kita ajarkan, Allah bantu mudahkan dan dijadikan anak-anak kita istiqomah untuk melakukan ketaatan insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Jadi benernya aku nggak salah ya, berarti pertama dia gerakan sholatnya dulu, nanti dia niru-niru, baru kita ajarin bacaannya dulu. Betul, gitu ya Ustadz ya. Makasih ya, Pelan-pelan, Ustadz, sama-sama. Masya Allah. Dan nggak harus nunggu sampai umur 7 tahun dulu, dari 4 tahun, 5 tahun udah bisa diajarin sedikit-sedikit jamaah yang ada di rumah. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Langsung aja jamaah, aku punya tayangan nih, perjuangan orang tua yang membangunkan anak sholat subuh. Kira-kira gimana perjuangannya ya, kita lihat tayangannya. Silakan. Bangun. Sulaiman. Yuk kita gelitikin kakinya. Cit, 1. Sulaiman, ayo. Bangun nak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Sulaiman sedang mujahadah melawan syaitan nih. Tuh di matanya banyak syaitan tuh. Tengok tuh di matanya tuh, tengok. 1, 2, 3, 4. Ya tengok ibu tuh sholat tuh, tengok. Tuh ibu bertakwa tuh kepada Allah. Ya itulah perjuangan orang tua kalau ngebangunin anak. Nanti Ustadz Syam akan ngerasain sebentar lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan anakku yang membangunkanku. Oh iya. Pas dibangunin, lah bapaknya udah di studio lagi syuting. Ya Allah. Jamaah, ini harus kita pelajari nih sebenarnya gimana nih. Ini dilema juga buat orang tua ngebangunin anaknya ketika sholat subuh. Namanya juga anak-anak gitu kan ya. Nah sekarang aku mau nanya sama Habib Usman. Ada nggak triknya, metode-metode khususnya biar gampang Habib Usman? Mohon penjelasannya. Menarik ini. Bismillah. Afwan Ustadz Bani, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa salim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni sholat 5 waktu tidak tinggal dan semangat. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah Mas Sony sekarang praktekin coba. Nih, Gimana cara bangunin pas nih. Aku ya, abang. 1, 2, 3 tidur. Tidur. Bang, bangun bang. Iya Dad, masih ngantuk. Bangun. Nanti Allah marah loh. Ampun Dad. Bangun. Ampun. Begitu, kalau aku gitu. Nih sebentar. Cara untuk apa? Membangunkan anak dengan kasih sayang dan kelembutan. Mengajak anak sholat tidak dengan ancaman. Apalagi mengancam dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk neraka loh. Ya kan? Akhirnya apa? Anak ini jadi takut.
Wah, jangan-jangan Allah jahat. Allah begini-begini. Pikirannya kan seperti itu. Akhirnya anak malas untuk melakukan sholat. Dan ibu-ibu di rumah juga harus dengan aturan yang baik, dengan benar. Kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Kasih tahu, ayo bangun sholat pas. Ini udah waktunya sholat subuh. Mau dapat rezeki banyak gak? Mau dibeliin mainan gak gitu kan? Mau ini gak, itu gak, kasih tahu yang baik. Dan juga kalau misalkan dia masih belum bangun juga, percikin air. Ambil air ya kan, percikin. Coba tidur. Tidur. Enak nih pas tidur gitu doang tau. Nah dipercikin air, ceret ya kan. Masih gak bangun juga, ambil air diusapin. Jadi diusapin mukanya, kasih air, set gitu. Coba usapin mukanya. Usapin. Diusapin. Nah pakai air. Set, nah bangun pasnya. Nah, terus masih minggir juga tidur ke sebelah sini pas. Waduh. Masih belum bangun juga. Nah kan, ajak bercanda ya kan. Anaknya ajak bercanda. Peluklah ya kan, Siramin ajak nggak main. boleh, Bib? Oh, jangan disiramin. Bahasa antar maksudnya. Ya kan, ajak bercanda biar dia bangun. Ayo ya kan, peluk-peluk, cium-cium gitu kan. Ajak bercanda anaknya biar apa? Biar dia seger lagi dan dia bangun. Ini adalah gunanya orang tua mengerti dan memahami bagaimana metode yang benar. Ya kan? Untuk membangunkan anak, ajak bercanda, terus diajak ngobrol, cerita apa, bikin dia menarik, ya kan? Akhirnya apa? Anak ini insya Allah bisa bangun dengan cara yang baik. Dan juga kasih tahu juga nih, waktu subuh adalah waktu ujian yang besar bagi orang tua untuk membangunkan anaknya. Karena apa? Waktu subuh adalah waktu yang apa? Yang sulit. Jangankan anaknya, orang tuanya sendiri susah gak? Iya. Kadang-kadang masih agak ngantuk-ngantuk apalagi anak-anak gitu. Pas, orang tuanya susah gak pas? Dedi susah gak? Subuh. Kadang-kadang susah, kadang-kadang Nah, enggak. karena apa? Tadi yang dijelaskan Masya Allah. Karena setan itu mengganggu manusia untuk apa? Untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah, dikunci semuanya. Biar apa? Nggak bangun. Nah Alhamdulillah nih, orang tuanya benar, anaknya benar, sholat berjamaah. Bismillah, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi caranya kayak gitu ya. Ternyata jamaah yang ada di rumah jangan langsung diambil airnya. Kalau nggak anaknya dibawa dilempar ke bak mandi itu lebih nggak boleh lagi. Ya Allah. Kalau nggak gendong ke kamar mandi, peluk ya kan. Oh peluk. Ambil wudhu, buru-buru. Oh ambil wudhu buru-buru. Masya Allah. Habib terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan anak Anda untuk sholat ya jamaah yang ada di rumah. Kenapa abang ngeliatin Dedi? Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Syam. Nanya apa, Nanya Bang? Ustadz Syam mau nanya dong. Tentang apa? Kan biasanya anak-anak tuh mau sholat karena orang tuanya nggak nyontohin. Nah itu gimana Ustadz Syam? Kalau dikatakan ada namanya dakwah bil hal, ya. Kita berdakwah, kita mengajak dengan contoh atau dakwah bil hikmah dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan contoh. Bagaimana Sayyidina Husain wal Hasan, ya, keduanya bagaimana mencontohkan kepada seorang orang tua yang salah cara berwudunya. Jadi ketika itu ada orang tua, kakek-kakek udah tua nih, rajin sholat, rajin wudhu. Tapi ternyata mereka berdua ini masih bocah-bocah ya, cucu Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma. Beliau berwudhu ya, kakek ini berwudhu tapi gerakannya salah. Maka kata kakaknya, Sen gimana ya kita ngasih tahu dia ya? Wah kagak enak nih bro, orang tua. Gimana ya kasih taunya ya? Akhirnya kata abangnya gini aja, kamu wudhu terus samain sama gerakannya. Disalah-salahin gitu bang. Kata abangnya, iya salah-salahin ntar aku datang negor gitu. Jadi dia wudhu dekat kakek itu, beliau berwudhu dekat kakek tersebut. Lalu kakaknya datang, abangnya datang. Enggak kayak gitu caranya, kayak gini nih. Kalau wudhu tuh kayak gini, digedein suaranya. Ya Allah, Jadi orang yang di sebelahnya mendengar, wah ini kayaknya negur gue. Jadi subhanallah dengan contoh, dengan sesuatu yang tidak menyakiti perasaan. Kalau misalnya gini dengan contoh, Dedi udah sholat nih ya, ada abang di belakang. Terus Dedi mau sholat, ini kan udah mencontohkan nih, Dedi udah sholat duluan atau mau berangkat sholat. Dedi kalau nyontohin juga nggak boleh ngomong gini, Faz waktu sholat, Faz ayo sholat. Nah nggak boleh juga kayak gitu. Kok tahu? Faz ayo Kadang-kadang sholat. jadi gitu tuh. Gimana? Udah jangan berlebihan. Abang ayo sholat, abang. Kalau mami gimana mami? Lebih lembut ya dikit ya? Lebih lembut sama dicontohin. Aduh udah cukup. Jadi manggil abang ayo sholat, abang sholat. Nggak boleh juga kayak gitu. Gini bahasanya ada yang indah seperti ini. Abang
Dedi ngerasa kesepian kalau nggak bareng sholatnya sama abang. Oh, Dedi berasa ada yang kurang deh kalau nggak bareng abang sholatnya. Dedi berasa kurang deh pahalanya kalau nggak berjamaah sama abang. Subhanallah. Jadi anak akan merasa tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, anak merasa bahwa nih ayahku tuh ini butuh aku gitu loh. Ini Dedi gue ini butuh gue gitu. Bukan semata-mata saya sholat karena Dedi gitu. Jangan karena dimarahin, awas ya kalau kamu nggak sholat nggak dibeliin kartu lagi, nggak dibeliin mainan lagi. Jadi tahu lah. Jangan sampai ada niat yang berbeda. Maka diajarin bahwa sebenarnya kita tuh butuh, ayah butuh kamu ada di samping ayah karena ayah pengen pahala berjamaah. Ya Allah. Gitu. Allah Ta'ala alam tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Iya sama-sama. Agak deg-degan ya kalau bintang tamunya Fas nih. Ya Allah, ya Rob. Tapi aku mau nanya deh sama Ustaz Syam. Tentang apa lagi nih? Boleh gak sih kalau misalnya nih si Fas nih aku suruh jadiin imam gitu. Karena kan alhamdulillah si Fas nih lagi hafalan suratnya alhamdulillah banyak gitu ya. Maksudnya biar makin berani, makin bagus gitu loh. Memang ya? Apa sayang? Jadi kalau misalkan abang jadi imam, abang belum siap. Takutnya lupa bacaannya, abang belum pede. Harus pede dong kayak Ustadz Syam tuh. Suaranya merdu, bikin rindu sejak dulu. Widih, bersajak nih. Tapi emang harus pede bang, Masya Allah harus pede gitu. Karena sebaik apapun bacaan kita atau itu kalau kita nggak punya percaya diri, itu nggak bakal bisa. Sebaliknya, orang percaya diri nggak ada ilmu. Setelah ini. Iya. Orang mau ceramah lagi. Nanti aja deh kalau gitu ya. Ya udah Jangan nanti deh, kemana-mana ya. nanti deh tipsnya deh. Biar Nanti gimana tipsnya ya. bisa pede insya Allah. Ya udah deh jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, jamaah.